Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya sesungguhnya adalah orang yang sudah menang bersama-sama dengan Kristus. Namun saudara, orang percaya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat realitas kemenangan itu yang nyata dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara, orang-orang percaya menghadapi segala sesuatu dalam dunia ini, kesulitan, tantangan, pergumulan, penderitaan. Saudara, semuanya itu adalah sebuah kesempatan supaya saudara dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri kemenangan Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada akhirnya dari seluruh pergumulan kita dan juga perhatian orang-orang lain di dalam kehidupan kita, baik di dalam berkat berkelimpahan atau dalam kekurangan yang kita alami, dan segala situasi kondisi yang kita alami, maka saudara, semuanya itu sebenarnya Tuhan maksudkan agar kita semakin mengenal Yesus Kristus. Saudara, semakin kita mengenal Yesus Kristus, maka saudara, kita semakin bersandar kepada Dia. Saudara, orang Kristen yang semakin bersandar kepada Kristus, itulah orang Kristen yang dewasa rohani. Saudara, pengenalan kita akan Yesus Kristus di dalam pengalaman kehidupan kita itu mengkonfirmasi akan pengenalan kita akan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Saudara, kehidupan orang percaya itu bagaikan tempat pelatihan yang Kristus sediakan di dalam kehidupan kita, yaitu tempat pelatihan iman kita. Saudara, iman yang terlatih menjadi iman yang menyatakan pengharapan itu. Iman yang terlatih menjadi iman yang menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Saudara, mari kita membaca Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 23. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga bahwa, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allah lah yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan apa yang ia rasakan dari kasih dan perhatian gereja di kota Filipi kepadanya. Dan kita tahu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Saudara, rasa syukur itu dapat lahir dari pelbagai motif.
Namun di sini kita akan belajar motif apa yang membuat Rasul Paulus itu bersyukur atas perhatian gereja dari kota Filipi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara, inilah ekspresi rasa syukur Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus sangat menghargai kasih daripada jemaat dari kota Filipi. Namun saudara, Rasul Paulus mau memberitahukan apakah kecukupan Rasul Paulus di dalam hidup dan pelayanannya. Saudara, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa tidak ada yang rahasia dalam hidup dia. Saudara, baik dalam kelimpahan, baik dalam kekurangan, baik dalam kelaparan, ataupun dalam keadaan kenyang, saudara, tidak ada yang rahasia bagi dia. Dia mengatakan, "Aku tahu apa itu." Saudara, maksudnya adalah, saudara, Rasul Paulus pernah merasakan semuanya itu. Saudara, apa yang dia alami, ya seperti kita pun mengalami, saudara. Artinya ketika Rasul Paulus berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan." Artinya, dia pernah kekurangan, saudara. Dia mengatakan, "Aku tahu apa itu kelimpahan." Dia pernah mengalami kelimpahan. Dia mengatakan, "Aku tahu apa itu hal kenyang." Dia pernah kenyang. Tapi dia pernah lapar. Saudara, Rasul Paulus mau mengatakan, dia adalah manusia biasa yang mengalami sebagaimana manusia lainnya. Namun saudara, ketika Rasul Paulus berkata semuanya itu, dia bukan sedang membesarkan dirinya. Dia seperti orang yang kuat, tidak. Tapi dia memberitahukan, ada sebuah perbedaan dari pengalaman yang sama yang dialami oleh orang lain. Apa perbedaan itu? Rasul Paulus mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara, itulah perbedaan yang jelas dari seorang yang berada di dalam Kristus. Saudara, pengalaman boleh sama, tetapi perbedaannya adalah orang yang mengenal Kristus, dia akan bersandar kepada Tuhan Yesus dan mendapat kekuatan dalam Tuhan Yesus. Dan bagi dia, Kristus cukup. Saudara, inilah yang Rasul Paulus mau katakan kepada kita. Saudara, dalam Tuhan, hidup kita tidak beda dengan orang pada umumnya. Orang-orang di dunia bisa sakit, saudara dan saya bisa sakit. Orang-orang di dunia bisa mengalami kesulitan, kita bisa. Demikian juga orang-orang di dunia bisa berkelimpahan, kita pun bisa. Saudara, pengalaman orang-orang di dunia ini dengan segala seluk-beluk pergumulan hidup ini, kita mengalaminya. Namun saudara, ada satu perbedaan, saudara. Perbedaannya adalah kita di dalam Kristus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, di dalam hidup kita ada Kristus. Saudara, itulah perbedaan yang besar. Sehingga saudara, di dalam segala keadaan, saudara, hidup kita
berada di atas batu karang yang teguh. Dan kita selalu bisa bersyukur di dalam hal-hal yang kita rasa sesuatu yang baik. Dan juga di dalam hal-hal yang kita rasa kita tidak nyaman dan kita rasa sepertinya bukan yang saya harapkan. Tetapi kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, saudara, pelayanan kasih merupakan buah dari Injil, dan itu memuliakan Bapa di surga. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Saudara, jemaat Filipi, jemaat yang murah hati, saudara. Jemaat yang berapa kali membantu Rasul Paulus memberikan bantuan sehingga Rasul Paulus terhibur hatinya, dan sekarang pun Rasul Paulus terhibur ketika ia berada di penjara karena perhatian dan kasih daripada jemaat Filipi. Namun saudara-saudara, dari apa yang kita baca, maka saudara, sukacita Rasul Paulus bukan hanya sampai di situ. Tapi sukacita Rasul Paulus ketika melihat pelayanan kasih daripada jemaat Filipi adalah sukacita melihat bahwa Injil yang mereka terima sekarang telah berbuah. Saudara, itu sukacita yang sangat besar, saudara, dari seorang yang menabur Injil. Saudara, Injil yang telah diberitakan, telah diterima itu sekarang berbuah, dan buah itu memuliakan Allah Bapa yang di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau saudara tahu orang yang menanam pohon buah, saudara ketika dia menanam dengan jerih payah, menyiram setiap hari, memberikan pupuk yang baik, satu kali pohon itu berbuah. Saudara, saya percaya kesukaan daripada yang menanam pohon itu bukan karena dia bisa menikmati buahnya. Tidak. Itu salah satunya, saudara. Tetapi, saudara, dia bisa bersuka cita dari apa yang dia tabur itu, saudara. Akhirnya ada buah yang keluar. Saudara, itu yang kelihatannya yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus, pelayanan kasih itu adalah buah daripada Injil yang diterima orang percaya. Saudara, Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan manusia yang percaya. Namun Injil yang kabar baik itu adalah, dia adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan memberikan buah yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita orang percaya telah menerima Injil. Saudara, biarlah Injil itu menghasilkan buah, yaitu pekerjaan yang baik, pelayanan kasih, sehingga saudara, orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan hidup kita boleh memuliakan Allah Bapa di surga. Sudahkah saudara melihat buah-buah itu dalam hidup saudara? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih karena pengalaman kami dengan orang-orang lain, pengalaman pergumulan yang sama, tetapi kami memiliki sebuah perbedaan yang sangat signifikan karena kami tidak berjalan sendiri. Kami bersandar kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu baik
karena Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.